Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersucinya batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, nah alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif yang mengawali di bulan Syawal setelah libur Lebaran ya Idul Fitri ya, yaitu live interaktif fikih praktis ilmu waris. Dan alhamdulillah juga Ustadz sudah yang mengasuh acara ini sudah bersama kita di hari ini di studio, dan saya dari segenap teman-teman yang ada di studio, kru, mengucapkan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita. Dan pemirsa Fatwa TV, seperti biasa kami umumkan untuk bertanya di acara ini, kami sediakan dua line telepon. Pertama line telepon interlokal yaitu 021 212 32333. Kemudian yang kedua adalah 0821 WhatsApp call. Ya, call ya, bukan teks. 0821 706087. Itu kita tunggu ya teleponnya. Mari kita manfaatkan program ini untuk menggali ilmu syariat dari Allah. Barakallahu fikum. Dan kita tidak berpanjang lebar, sekarang saatnya untuk menyapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lebaran saat selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu Taqabbal ya kirim. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang meluangkan waktunya untuk kesini. Macet gak Ustaz? Udah lancar, alhamdulillah. Lancar itu, lancar alhamdulillah. jaya. Lancar jaya. Kayak toko bangunan saat lancar jaya. Alhamdulillah. Ustaz, ya apa namanya Ustaz? Lebaran Ustaz. Kemana Ustaz? Kemana aja? Muter-muter. Pulang kampung maksud. Kemana? Panggil. Ush, Iya, jauh pemirsa. Pulang iya, kampung. Itu tempat kelahiran. Oh, lengkap ibu di sana semuanya orang tua dulu. Oh, sudah nggak ada. Orang tua nggak ada. Tapi terus sisanya di sana kakak-kakak atau Saudara apa semua masih banyak. Oh, berangkat tanggal berapa? Pulang tanggal berapa? Ya, setelah Lebaran jalan. Berangkatnya? Kita nikmatin perjalanan. Alhamdulillah. Iya. Pulang mudik itu pulang yang penuh dengan kesenangan. Oh, maksudnya kenapa tuh? Benar-benar senang nih? Karena mudik senang. Oh iya. Terus ini ya Ustaz, waktu berangkatnya Hamin berapa Ustaz? Min berapa ya? Min 1 apa ya? Dekat sekali. Sampai tuh. Hampir, masuk nggak nyampe nyasar. Maksudnya kan macet Ustaz itu. Kita nikmati makanya kan. Oh gitu ya. Perjalanan mudik itu pelajaran kenikmatan. Oh gitu ya Ustaz ya. Iya. Kalau perjalanan pulang itu perjalanan harapan. Iya. Soalnya kalau kita baca berita tuh bawaannya stres semua Ustaz. Itu bawaannya kayak Ente yang kasihan nggak pernah menikmati ini. soalnya saya nggak mudik Ustaz. Nggak mudik. Iya. Keluarga di Jakarta semua. Aduh gimana ini. Ente nggak pernah menikmati indahnya mudik. Oh gitu ya Ustaz ya. Salah satunya apa Ustaz ya, selain ketemu keluarga, makanannya ya Mas Ustaz? Ya, banyak nostalgia gitu ya. Oh gitu, nostalgia. Waduh, nostalgia ini ya berat ini, kelas berat ini. Teman-teman lama ada ketemu Ustaz? Teman sekolah gitu? Alhamdulillah ya. Teman main kelereng. Oh iya tah? Teman main kali dulu. Oh iya. Udah sama-sama ubanan Bang. Pada lucu dong Ustaz ya. Tua-tua semua. Oh udah tua-tua semua ya. Wah, Masya Allah, masih bisa. Alhamdulillah masih bisa ketemu ya Ustaz. Alhamdulillah. Masih ketemu. Iya Ustaz. Ya, alhamdulillah Ustaz. Ini kalau bicara mengenai bertemu keluarga paling senang ya Ustaz, ketemu di kampung, ketemu teman-teman lama, keluarga semuanya berkumpul, kemudian makanan-makanannya khasnya ya. Itu di sana antum berkumpul di rumah siapa Ustaz? Di rumah. Yang jelas kalau keluarga itu kan ada istilah silaturrahim. Silah itu menyambung, rahim itu rahim. Iya. Ini pintu surga. Iya. Kalau bukan dengan keluarga, teman, namanya ziarah. Oh iya. Nah, ziarah ini menjadi pintu Allah mencintai dan meridhai kita. Seperti dalam hadis. Iya. Itulah di situ keindahannya. Kalau kita sadar akan itu, ya kan? Iya. Silaturrahim. Iya. Itu amalan mulia. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Falyasil. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sambunglah rahim-rahim kalian. Ya. Ya kan? Seperti itu Ustaz. Mau dong kan kasih nasihat. Nah, terkait mungkin ada kaitannya Ustaz. Berkumpul ke rumah-rumah surga, terus kemudian nih rumah orang tua yang udah mau meninggal nggak dijual-jual. Itu mungkin.
Begitu. Gitu ya. Fadal Ustaz, nasihatkan. Iya, jadi di sini ada silaturahim yang jauh lebih mahal daripada harta. Oh iya, Ustaz ya. Jadi kalau kita silaturahim, jangan kita berpikir tentang harta. Iya. Kalau kita mau silaturahim berpikir dengan harta, kita sulit untuk mendapatkan kemuliaan dari itu semua, pemirsa. Tapi kita silaturahim murni untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, ini yang luar biasa. Allah menyebutkan ciri ulul albab, mereka yang punya akal sehat, mereka yang beriman, bertakwa. Yaitu siapa? Mereka yasilu nama amarallahu bihi an yusal. Yaitu mereka yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ya, banyak ahli tafsir mengatakan makna dari ayat ini adalah silaturahim. Ya. Makanya setelah itu apa? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Akhirnya mereka satu keluarga yang memang layak untuk masuk surga, ya. Dikumpulkan semua oleh Allah di surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Akhirnya malaikat menemui mereka dari semua pintu surga. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya kalian semua satu keluarga masuk surga. Inilah silaturahim jemaah, ya. Jadi luar biasa silaturahim. Itu siapa? Siapa mereka yang beriman kepada Allah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah. Hendaknya dia menyambung rahimnya. Ya, apa itu? Menyambung keluarganya. Ini di akhirat. Di dunia, yubsat lahu fi rizqi, yunsa lahu fi umri. Kemudian apa? Wa yub'ad lahu mitatan su, gitu kan? Rezekinya dilapangkan, umurnya berkah, penuh dengan kebaikan, dijauhkan dari kematian yang buruk. Oh, masya Allah, ini bagus ini. Dijauhkan dari kematian yang buruk. Ini semua hadis yang sahih. Ini dunia. Jadi orang silaturahim, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan yang melakukan itu hanyalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang melakukan. Makanya qati'ur rahim, yang memutus la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Jadi kalau kita sadar akan hal ini, perjalanan mudik itu akan jadi indah. Kita akan ketemu. Sisi lain ketemu teman-teman, jadinya ziarah. Kita menziarahi mereka untuk apa? Karena Allah. Maka Allah mengatakan kepada malaikat untuk memberitahukan kepada orang, akhbirhu annallaha yuhibbuhu kama ahabbahu fillah. Kasih tahu orang yang mau ziarahi teman-temannya ini, Allah mencintai dia sebagaimana dia mencintai teman-temannya karena Allah. Masya Allah. Tidak ada duit, nggak ada warisan di sini. Iya. Karena Allah sudah. Karena Allah, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Seperti itu ya kuncinya, nasihatnya, dan itu juga ada dalilnya yang sahih, dan semoga kita dapat bisa mendapat bisa mengambil dari pelajaran dari situ. Semoga rajin-rajinlah menyambung silaturahim. Kemudian juga ziarah bersama teman-teman yang juga beriman yang sama, barakallahu fikum. Kemudian sepertinya kita bisa mulai acara live interaktif ini, dan sudah disambut dengan telepon yang masuk. Nah, senang sekali kita sambut telepon yang masuk sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ustaz. Iya, Ibu Dea di Tangerang, betul? Iya, betul Ya, Ustaz. silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Allahumma amin. Silakan Ibu Dea. Ya, Ustaz. Ustaz Afwan, anak itu 4 bersaudara. Saat ini sedang dalam proses mendapatkan surat pernyataan ahli waris dari pejabat yang berwenang.
Namun dalam prosesnya ternyata kami temukan abang tertua kami itu beda ayah dengan kami bertiga. Abang anak ini ternyata anak dari perkawinan pertama ibu kami, sedangkan kami bertiga anak dari perkawinan kedua ayah kami. Lalu untuk mengurus ahli waris itu kan ada dokumen ini Ustadz, akta kelahiran. Dalam akta kelahiran itu abang anak ini ditulis namanya anak dari ibu kami dan ayah dari perkawinan kedua Ustadz. Gitu. Nah, yang Ana mau tanyakan, apabila transaksi jual beli rumah waris ini dilakukan, apakah boleh Ustadz? Maksudnya atau bagaimana Ustadz? Ya, kenapa dia melakukan itu? Mungkin takut nanti dia nggak termasuk bagian dari ahli waris atau bagaimana sehingga dia mengatakan bahwa dia anak dari pernikahan yang kedua. Mungkin karena yang melakukan akta kelahiran itu kan orang tua Ana ya Ustadz, sedangkan ibu Ana sudah ya rahimahullah, dan ayah anak kan iya gitu Ustadz. Ya kita mungkin punya. Jadi abang anak pun juga nggak tahu kenapa akta kelahirannya seperti itu. Ya sudah, husnudzon aja sama orang tua Anda. Ya mungkin ada 1-2 hal, mungkin dulu lupa atau bagaimana atau seperti apa gitu kan. Ya kita nggak tahu, prasangka baik aja lah. Mungkin ada 1 hal yang kita tahu. Sekarang bagaimana? Yang penting warisan yang mau diurus ini itu warisan milik siapa? Nah, Ustaz. Milik Ibu Ana, Ustaz. Harta yang mau dibagi ini punya siapa? Ibu Ana, Ustaz. Jadi kami berempat anak kandung dari Ibu Ana, Ustaz. Coba bisa disebutkan ayah siapa namanya? Ayah Ana namanya boleh pakai Fulan Ustaz. Boleh, terserah. Boleh. Mama seorang ayah gitu aja ya. Seorang ayah. Iya, ayah Ana Fulan B gitu Ustaz. Si ayah gitu kan, Mama. Seorang si ayah. Nah. Oke, si ayah. Anda bisa lihat di layar, si ayah ini menikah 2 kali kan ya? Ibu Ustadz yang menikah 2 kali Ustadz. Oh ibu, berarti ibu. Jadi ibu menikah, lalu cerai, lalu nikah kembali. Oh gitu, berarti gini, ibu mama ini ibu A gitu ya? Nah Ustadz. Ibu A pertama menikah dengan si ayah ini, ya kan? Pernah menikah dengan si Fulan ini. Kemudian setelah itu bercerai Ustadz dengan si A ini, yang A. Umpama kita anggap namanya si Budi lah umpama ya, bercerai dengan si Pak Budi ini, cerai. Oke. Bercerai, kemudian ibu ini menikah kembali dengan yang lain gitu ya, menikah kembali dengan suami kedua. Nah, kan, dengan suami kedua dia menikah. Oke, dengan suami pertama, dengan si Budi ini, suami pertama ini, dia punya anak nggak? Suami pertama punya Ustadz, abang anak itu Ustadz. Nah, suami pertama punya laki-laki anak ya? Di sini ya, punya anak laki ya? Laki Ustadz. Punya anak laki. Oke, dengan pernikahan yang kedua punya anak? Punya Ustadz, kami bertiga, mulai dari adik Ana perempuan, laki lalu adik Ana yang laki. Laki 1, perempuan 2 Ustadz. 1 laki, 2 perempuan. Gini ya? Ya. Nah Ustadz. Oke. Ya. Ini cerai. Oke. Kemudian pernikahan dengan suami kedua ini berlangsung sampai wafat, ya? Qadarullah enggak Ustadz, karena satu dan lain hal. Jadi Ibu Ana wafat. Iya, Ibu Ana wafat sendiri Ustadz. Oh, berarti cerai? Dengan kami anak-anaknya saja. Cerai. Oh, cerai. Cerai juga. Oke. Terus setelah itu Ibu Anda wafat? Wafat Ustadz. Ya, oke. Terus pertanyaannya, ini harta yang mau dibagi milik siapa?
Ini Ustaz, sebenarnya pertanyaannya apakah dokumen itu tuh kalau kami masukkan ke dalam untuk surat pernyataan ahli waris tuh halal nggak Ustadz gitu untuk dalam Ya. mengurus warisan ini Ustadz? Ya di sini makanya ini yang perlu anak urai dulu di sini. Masalahnya kan Nah, dengan Mas. anak laki-laki dari suami yang pertama. Di sini dokumennya dia dimasukkan seolah-olah dia ini anak dari pernikahan dengan suami yang kedua, begini kan? Nah Ustadz. Ya kan? Ya. Nah, Ya. makanya di situ saya tanya, sekarang harta warisan ini milik siapa gitu loh? Milik suami satu, apa Nah, suami dua, atau milik ibu Milik sendiri? siapa? Milik Ibu, harta, milik ibu Ustadz. Nah, berarti harta warisan ini milik ibu. Jadi Betul Ustadz. Milik. harta warisan. Nah, harta warisan ini milik ibu ya. Mm. Nah, disinilah jawabannya akan muncul. Nih kan? Jadi harta warisan milik ibu. Nah, lalu anak saudara Anda yang laki ini, aktenya dimasukkan ke pernikahan dengan suami yang kedua, kan gitu kan? Nah Ustadz, Nah, betul. bagaimana status ini? Ya tentu ini tidak boleh. Begitu ya. Pertama, jawaban ini tidak boleh. Ini jawaban pertama, ya penisbatan dia harusnya kan dia ke sini, tapi ini tidak jadi. Tapi dia masukkan ke sini, ini pertama tidak boleh. Ini hadisnya jelas, yaitu menasabkan seseorang bukan kepada ayahnya. Kan gitu kan? Menasabkan seseorang bukan kepada ayahnya, ini kan termasuk perbuatan dosa besar. Ya kan? Ini jawaban pertama. Iya Ustaz. Masalah nasab. Ya kan? Jawaban kedua, ini berkaitan dengan warisnya. Ya kan? Jawaban kedua berkaitan dengan waris. Loh, kalau ini dimasukkan ke dalam pernikahan dengan suami yang kedua, nanti dampaknya implikasi hukum, berarti dia dapat warisan dong ini. Anak lakinya ini. Hartanya harta ibu ya. Ya kan? Dia dapat warisan karena seolah-olah dia anak dari sebentar. Harta ibu. Sebentar. Iya benar. Jadi ini hartanya kan harta ibu ya. Iya, harta ibu. Harta ibu ya benar. Iya, hartanya harta ibu Ustaz. Berarti dia di sini, masalah waris dia tetap nggak ada masalah. Jadi ahli waris ibu Anda ini, siapa ahli warisnya ya? Jadi pertama, sisi ahli waris, mohon maaf, agak keder juga saya sama ibu ini. Ahli waris ibu Anda ini berarti 2 anak laki. Oh, Masya Allah. Ya kan? Iya. Berarti 2 anak perempuan. Gitu. Jadi ini kan juga anak ibu Anda. Ya kan? Iya, Nah, betul ini Ustaz. juga Betul. anak dari ibu Anda. Ya. Ya kan? Iya. Nah, dosanya dia, Iya, Ustaz. salahnya dia hanya masalah nasab saja. Iya. Terus gimana dong? Ya dia bisa merubah, tapi itu proses di pengadilan lama, bisa sidang dan sebagainya, ya kan? Tapi yang jelas dalam keseharian dia harus menisbatkan, jadi anak ini Fulan bin siapa? Nah, bin yang ini, gitu. Kalau pada dulu Ustadz, jadi Ibu Ana tuh sudah pernah memberitahu ke Abang Ana kalau ayahnya ini bukan yang ini. Jadi sudah pernah dikasih tahu Ustadz, cuman secara legalitas hukum ini masuknya ke dalam akta kelahiran ke Bapak Ana gitu Ustadz. Tapi kalau Abang Ana sendiri tuh dulu tahu. Jadi Abang Ana nih juga nggak tahu mengenai akta lahir ini Ustadz gitu. Jadi udah baiknya gimana ya Ustadz? Husnudzon aja. Baiknya Pertama sekarang abang Anda menasabkan dirinya kepada ayahnya yang asli. Ayahnya yang asli. Adapun berkaitan dengan status waris, dia tetap nggak berpengaruh. Dia tetap ahli waris. Karena hartanya itu milik ibunya dia. Jadi kalau Anda daftar ke ke kelurahan atau kecamatan sebagai status waris, maka masukkan bahwa yang prinsip adalah warisan ini milik siapa? Waris dari siapa? Waris dari ibu Fulana.
gitu loh. Ahli waris dari Ya. ibu fulana. Nah, akhirnya kalau masuk dari situ Anda tidak akan bermasalah karena kakak Anda ini kan juga anak dari ibu ini gitu loh. Betul. Jadi insya Allah nggak Betul, ada Ustaz. masalah dari sisi itu. Cuman masalahnya dia hanya dari sisi penasapan aja. Begitu. Ya, Ibu. Ya. Kalau untuk penasapan ini Ustaz, Afwan, Ya. Ya, gimana Ustaz, Afwan? kalau penasapan berarti untuk sehari-harinya dia kembali kepada si ayahnya yang asli, Fulan bin siapa ayahnya yang asli Suami yang pertama. Ibu. Ya. Dia nggak boleh menasabkan kepada Suami kedua. yang kedua, nggak boleh. Nah, Ya, dia sehari-harinya. itu cukup secara hati apa perlu dilakukan secara hukum juga Ustadz? Ya artinya dalam pergaulan sehari-hari kalau dia ditanya orang atau ada dokumen atau apa pencatatan dan sebagainya, dia harus sebut bahwa Fulan bin ayahnya yang asli. Gitu. Nah, Ustadz, Ya kan? Afwan, jadi untuk dokumen akta lahirnya tuh perlu dirubah atau nggak apa-apa ya Ustadz? Maksudnya dibiarkan saja Kalau atau Anda gimana mau Ustadz? merubah silakan rubah kalau memang itu mudah bagi Anda. Ya. Ya Tapi kan? kalau nggak dirubah juga nggak Ya, apa-apa kalau Ustadz? nggak dirubah juga aplikasi kita juga akte itu jarang dipakai. Nah, Ustadz, Iya. Ustadz. Yang penting Iya. ahli warisnya dari si ibu. Yang dari penting ibu. kan KTP-nya atas nama siapa, nama siapa, Fulan binnya ini yang jelas gitu. Ya, Nah, Ustadz, Baik. ya, ya. jazakallahu khairan Ya, Ustadz. sama-sama. Barakallahu fiik. Barakallah, seperti itu semoga Ibu Dea bisa Allah mudahkan ya. Jadi anak pertama abangnya itu masuk dalam daftar ahli waris ya Ustaz ya. Iya, Ahli karena- waris si harta si ibu Karena dari hartanya mahalah. milik ibu, Milik ibu gitu. ya, bukan Kalau milik bapak. hartanya milik bapak, Baru tuh nah nggak itu bisa ceritanya ya. nggak Beda bisa. ya, Ustaz, ya. Begitu. Jadi si ibu ini yang memiliki harta. Jadi buat pernikahan pertama anaknya ya masuk ya Ustaz ya dari rahimnya Iya. juga gitu ya. Jadi anaknya laki 2, perempuan 2 semua dapat bagian sesuai dengan syariat ya. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian gitu Ustaz Iya. ya. Barakallahu fikum. Seperti gitu ya Ibu Dea dari solusi dari Ustadz Izan, semoga Allah mudahkan. Dan ini ada telepon baru lagi masuk ya. Kita nantikan sebentar, betul? Oke. Baik. Masih kita nantikan dulu sebentar. Ya. Baik. Bisa kita tindak lanjuti atau masuk pertanyaan lain dulu teman? Oke, type. Sekarang kita sapa penelponnya yang baru. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Ibu siapa di mana nih? Ibu Misrani dari Lampung. Ibu Reni dari Lampung. Silakan Ya. Ibu disampaikan pertanyaannya apa? Iya Ustadz, gini loh. Bapak mertua saya itu kan meninggalkan 8 orang anak. Nah, yang Pelan-pelan, Ibu, 3 pelan-pelan. anaknya itu udah Bentar, Bapak mertua meninggalkan berapa anak? 8 orang anak. 8. Perempuan berapa, laki berapa? Terus yang ketiga itu kan udah meninggal. Tapi yang meninggal itu mesti meninggalkan anak Ustaz. Nah, anaknya itu mesti dapat hak waris atau tidak ya Ustaz? Sebentar Bu, sebentar Bu, Sebentar, pelan-pelan Bu, Bu Eni Bu pelan-pelan. Eni, Bu pelan-pelan Eni. ya Bu. Kami Bu. sedang mencatatnya. Iya. Sebentar Bu, kalau Ibu seperti itu saya nggak bisa jawab ini Bu. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Anaknya Tenang. berapa Bu? 8. Ya, Oke, lakinya berapa, perempuan berapa Bu? lakinya itu ada 4, Ah, tapi yang 3 itu sudah meninggal. nanti dulu jawab aja Terus pertanyaan saya Bu. Jawab dulu pertanyaan saya. Laki berapa, perempuan berapa? Lakinya ada 4, Iya. Laki 4, Perempuan Pak. perempuan 4. Ya. perempuannya 3, yang lakinya 4 itu yang 3 udah meninggal Ustaz. Tidak Bu, jawab aja pertanyaan saya. Iya. Yang laki berapa, perempuan berapa? Ya, kalau dihitung Laki semua. 4, perempuan 4. Oke, Ya. laki 4, perempuan 4. Ya. Oke, bapak ibu sama orang tua ibu masih ada atau sudah meninggal semua? Udah meninggal semua. Kapan Bapak mertua, meninggalnya? Mertua, kapan meninggalnya mertua Anda?
Udah lama. Udah lama. Lamanya kapan, Bu? Tahun berapa? 10 tahun Tahu lalu. nggak? Oh, sekitar 2010. 2010. 14 Itu tahun lalu. yang mertua laki ya, ayah. Ya, Ayah meninggal 2010. Iya, Kalau ibu meninggalnya kapan? ibu mertua. Ibu ya mertua. selang 2 tahun. Selisih 2 Selang 2 tahun. tahun. Oh, Berarti ibu 2012. meninggal 2012. Iya. Anaknya di sini ada 8. Ya. 4 Ya, laki, 4 perempuan. Oke. Sekarang kita urai lagi yang 4 laki-laki ini. Ada yang masih hidup semua atau sudah meninggal, Ibu? yang ketiga laki-lakinya itu udah meninggal, Ustadz. Oh, ya, yang 1, 2, 3, 4. Oh, yang 3 ini wafat. Ya, Tahun berapa, Bu? ya ada yang duluan anaknya. Kalau yang terakhir itu sekitar Enggak, yang nomor 3 ini loh, Bu. Laki-laki yang nomor 3 ini wafatnya kapan, Bu? tahun Ibu lihat di layar TV-nya. 2000, sekitar 2015. Tahun berapa? 2015. 2015. Ya, 2000 sebentar Bu ya. Kami catat ya. 2015. Begini, Ya. 2015, Ya. Bu. Oke. Ya, Terus Bu, Terus ada lagi yang meninggal, yang laki ya ada. siapa? Yang nomor berapa? 2017. Yang nomor berapa, Ibu? Yang nomor satunya malah. Nomor Nomor 1. 1. ya Nomor 1 wafat. Ya. Nomor 2017. 1 wafat. 2017. 2000 berapa, Bu? 2017. 2017. Ya, sebentar ya Bu, kami Terus. catat. Ada lagi, Bu, anaknya yang Ya. meninggal lagi siapa? Ya itu kan laki-lakinya 3 meninggal. Oh, yang satu lagi meninggal yang nomor berapa, Bu? Yang nomor berapa itu ya? 4. Nomor 3 kali. Nomor tadi kan tiga tiga udah. udah. Nomor 3 sudah Bu. Kan Ibu lihat di TV, di layarnya, Bu, di layar TV-nya. Yang meninggal lagi nomor Nomor- berapa, Bu? Kan anaknya itu ada 4 ya Iya, kan Ustadznya. Ya. Yang meninggal itu 3. Terus yang masih hidupnya itu 1. Ya, satu lagi nomor berapa, Bu, yang wafat, Ibu? Ibu baru menyebutkan 2. Ibu baru nyebutin 2. Nomor 1 sama 3. Yang satunya nomor berapa? Nomor 3-nya. Ya, nomor 3-nya yang Nomor wafat 3-nya. siapa? Heeh. Perempuan apa laki? Laki. Ya, nomor 3 meninggal, nomor 1 meninggal, laki-laki ya. Nomor 3 laki-laki meninggal, nomor 1 laki-laki meninggal, terus nomor berapa lagi yang meninggal? Enggak, yang nomor 4-nya masih ada. Nomor 2 masih Bu, nomor 2. Yang tinggal yang nomor 4-nya ini, Mang Masih suami saya. Oh, berarti nomor sisanya. 2-nya sudah meninggal. Ya. Iya. Nomor 2 meninggal Tapi mereka tahun sudah berapa, Bu? meninggalkan anak. Nomor 2 meninggalnya kapan? Tahun berapa? Itu udah lama sih Ustadz. Tapi saya nggak seberapa paham gitu. Iya, ya. Ya, nggak bisa saya jawab kalau Ibu nggak Duluan bisa mana, ngasih Bu? tahu. Duluan mana ayah ibunya mertua itu yang meninggal sama anak yang wafat semuanya yang 3 itu? Duluan mana? Kan yang anak yang pertama itu wafat duluan. Terus kemudian itu meninggal gitu. Bu, Ibu gini, Ibu. Nanti Ibu catat, cari informasi ke saudara-saudara Ibu, saudara suami Ibu, Ya. catat. Anak pertama wafatnya ke tahun berapa, anak kedua wafat tahun berapa, anak ketiga tahun wafatnya berapa. Terus bapak mertua tahun wafatnya berapa, ibu mertua tahun wafat berapa. Kalau anak-anak perempuan apakah masih hidup semua atau ada yang wafat? Kalau wafat tahun berapa? Ibu catat semuanya. Nanti ibu pun lagi kemari, Ibu ya. Kalau Kalau ibu salah nggak hitung ngasih nanti tahu tanggung jawabnya tahun kepada Allah. wafatnya, saya nggak bisa jawab, Iya. Ibu ya.
Gak apa-apa ya Bu. Iya. Kami tunggu jawaban Oh, iya. tahunnya ya Bu ya. Ya. Ya Bu ya. Nah, kami Setiap tunggu malam. teleponnya Ibu lagi ya. Ya, kami tunggu teleponnya lagi Makasih, ya. Ibu. Terima kasih jazakallah khairan, jazakillah khairan sudah telepon ke Fatwa TV. Iya, pemirsa Fatwa TV, kami himbau lagi jika ingin bertanya atau menelpon ke acara ini, kami minta untuk disediakan informasi yang lengkap. Ya, informasi yang lengkap. Jadi siapa yang sudah wafat, tahun berapa wafatnya, hartanya milik siapa, anaknya ada berapa, laki-laki berapa, perempuan berapa, begitu ya. Dan hartanya berapa bilangannya, misalnya rumah, tanah, sawah, misalnya ada nilai, silakan disebutkan begitu ya. Nah, supaya Ustadz juga tidak salah menghitungnya karena nih riskan ketika dihitung jika salah jawab nanti berbahaya dong ya untuk tanggung jawabnya ya. Baiklah, kalau begitu kita coba masih menunggu telepon yang masuk dan ada telepon yang masuk, kita sepertinya bisa masuk pertanyaan dari website ini. Pertanyaan dari Abu Ibrahim di Trenggalek, Jawa Timur, begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Nizar. Bolehkah warisan yang berupa sawah pembagiannya digilir olahannya? Zakhleran. Ya. Lama saya nggak dengar kota Trenggalek. Trenggalek. Iya. Jawa Timur. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Membagi warisan sawah dengan cara digilir ngolahnya. Jawaban simpelnya. Tentang warisan. Bagi warisannya dengan cara digilir. Jawaban simpelnya tidak boleh. Ya. Ya, kenapa? Ngitungnya nggak jelas, Ibu. Iya. Ya, ini nggak jelas banget, ini buta ini. Iya. Ya, harusnya kan kalau warisan itu kan jelas hitungan angkanya. Iya. Oh, laki dapat 100 juta. Iya. Oh, perempuan dapat 50 juta. Iya. Sekarang digilir. Nah, digilir ini dapatnya berapa? Tahun ini si ini Bisa jadi panen yang ini sukses besar. Bisa jadi panen yang ini lebih sukses. Panen yang berikutnya jebol. Akhirnya berantem. Lah enak. Anda lah. Kemarin panenmu berhasil, saya kok jadi begini. Ya enggak tahu. Akhirnya jadi serba nggak jelas semuanya. Ya. Jadi jawaban simpelnya boleh nggak? Tidak boleh. Lalu apa solusinya? Solusinya kelolalah warisan sawah itu bersama-sama. Anda kelola warisannya, yaitu sawah bersama-sama dikelola. Mau Anda kelola sendiri atau mau Anda upahkan ke orang. Ya. Kemudian hasil dari sawah itu setiap panennya hasilnya dibagi sesuai dengan perhitungan warisnya. Ya. Baru hasilnya dibagi waris. Jadi dikelola bersama-sama. Jadi nggak boleh digilir. Barakallahu fiik. Barakallahu, seperti itu jawaban antum ya. Begitu pemirsa, udah Abu Ibrahim tadi dari Trenggalek, seperti itu jawaban dari Ustadz Nizar ya. Dan apakah ada telepon teman-teman? Kita lanjut ya. Baik, pertanyaan berikut ini datang dari dari Pandu, dari Bapak Pandu di Banten, Tangerang Selatan. Begini bunyinya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz Nizar, izin bertanya. Seorang istri meninggalkan suaminya yang dalam keadaan sakit keras tanpa izin selama berbulan-bulan dan tidak mau rujuk untuk kembali, bahkan tinggal bersama laki-laki lain, sehingga akhirnya ditalak oleh suaminya tersebut melalui telepon di hadapan anak-anaknya sebagai saksi anak-anaknya. Kemudian tidak lama kemudian suami itu wafat. Setelah itu si istri itu datang kembali dengan laki-laki tersebut menuntut hak waris. Nah, apakah masih berhak ya Ustadz atas hak waris dari perlakuannya terhadap suaminya tersebut? Jazakallahu khairan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'dah. Inilah jamaah dunia nyata, bukan misi impossible ya, bukan. Ya, misi impossible. Nah, tapi inilah dunia nyata. Ya, la haula wala quwata illa billah. Seperti firman Allah, alhaakumut takatsur. Iya. Ya, kemudian Allah juga berfirman, yahsabu annama lahu akhlada.
Akhirnya benar-benar harta ini yu'mi wa yusim, katanya, membuat orang buta dan membuat orang tuli. Tapi giliran dia meminta uangnya, dia akan datang dengan penuh semangat 45 gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah menjaga kita dari keburukan-keburukan, fitnah dunia, apalagi fitnah terhadap iman dan agama kita. Adapun jawaban berkaitan dengan waris, perlu kita lihat dulu jarak antara mentalak dengan wafatnya ini berapa lama? Oh iya ya. Betul, ada iddah ya. Berapa jaraknya? Jadi kalau dia mentalak, si bapak ini mentalak istrinya tadi itu via telepon. Ya. Kemudian bapak ini wafat. Kalau jaraknya ini kira-kira lebih dari iddah orang wafat, ya, terlepas keburukan yang dia lakukan, ya, kita bicara hukum, ya kan? Ya. Jadi umpama habis ditalak selang setelah 5 bulan, umpamanya 6 bulan, 7 bulan dan ke atas, 5 bulan ke atas, bapak ini wafat, maka ibu ini tidak mendapatkan hak waris sama sekali. Jadi batasannya 4 bulan. Ya. Setelah masa iddahnya berlalu, masa iddah wafat kan 4 bulan 10 hari. Ya. Ya kan, 4 bulan 10 hari iddahnya. Mohon maaf. Iddahnya talak ini ya. Iddah talak kan 3 kali haid. 3 kali. Ya, 3 kali haid ini kan bulan. Kira-kira 3 bulan. Kurang ya. Ya kan, 3 bulan. Nah, kalau wafatnya setelah durasi itu, setelah itu yaitu 3 bulan ke atas, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan wafat, maka dia kan berarti tidak mendapatkan hak waris sama sekali. Ya. Ya. Tapi kalau dia ditalak kemudian dapat sebulan 2 bulan, artinya masih dalam durasi 3 kali haid, dia wafat. Kemudian talaknya baru talak 1 atau talak 2, maka pendapat yang kuat dari kalangan para ulama, dia tetap mendapatkan hak warisnya. Ya. Bagaimanapun perilakunya ya. Ya. Apapun yang dia lakukan itu urusan dia sama Allah. Ya. Berapa dia dapat warisnya? Yang jelas karena yang punya anak bapak yang wafat ini tadi, maka dia dapatnya 1/8. Ya, kalau dia nuntut gonogen dia bisa. Ya, dia dapat 1/8. Asal itu tadi wafatnya masih dalam durasi masa iddah talak, yaitu 3 kali menstruasi. Di masa ini dia wafat. Tapi kalau wafatnya sudah di atas itu, maka tentu dia sudah tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Iya, begitu Ustaz ya. Jadi perlu dicermati ya Ustaz ya. Kalau sudah pergi keluar atau berpisah dengan orang tuanya dan ditalak oleh suaminya, kemudian dilihat hitungannya Ustaz ya. 3 bulan dalam 3 kali haid atau 3 kali itu biasanya haid maju seminggu biasanya Ustaz. Jadi 3 bulan kurang ya Ustaz ya. Jadi sudah kira-kira 3 kali 3 bulan 3. Gitu ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah seperti itu Ustaz. Jadi jazakallahu khairan atas kehati-hatiannya untuk jawaban dari Bapak yang bertanya. Semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillah, ini dati yang bertanya dari Bapak Pandu tadi di Tangerang Selatan. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum kepada Bapak Pandu menuntaskan sementara acara kita di sore hari ini. Semoga Allah mudahkan lagi untuk kita bertemu di pekan depan ya Ustaz ya. Dan pemirsa Fatwa TV yang sudah dijawab, jazakallahu khairan atas pertanyaan yang masuk, yang sudah telepon, terima kasih banyak. Semoga menjadi pelajaran dan untuk kita semua, dan semoga Allah mudahkan atas permasalahan-permasalahan yang sudah ditanyakan ya. Ibu Dea di Tangerang, kemudian Ibu Eni di Lampung, kami tunggu telepon berikutnya untuk detail informasi anggota keluarganya. Kita tutup acara ini ya dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sebelah pesantren? Ini mau nazar. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan